Nah, kontennya itu seperti apa? Saya mencatat kejadian yang terjadi kepada dia, ya. Di sini saya melihat dalam konteks yang durasi 28 menit tadi ya. Kalau Anda perhatikan ya, pada tayangan yang 28 tadi, 28 menit, pada detik ke-41-42 terjadi pemutusan skin. Mana ngambil jurusan apa dan apa hubungannya sama COVID? Oke, Dok. Pertanyaan ini, Dok. Skenario pemutusan tayangan terpotong di situ. Kalau terpotong berarti apa? Berarti ada yang dibuang. Oke, yang ada yang dibuang dari tayangan dari sini. Gitu loh. Nah, saat sebuah podcast di situ melakukan pembuangan berarti ada suatu bukti yang akan mau digeser, ada suatu fokus yang tidak boleh terungkap. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya karena memang begitulah kalau podcast yang sifatnya potong-potongan. Kemudian kalau ada yang menganggap, oh enggak, ini podcastnya enggak potong-potongan kok, buktinya itu ada continue. Continue-nya apa? Buktinya ada timer jalan. Anda jangan terjebak sama timer yang kayak gitu. Timer yang benar adalah dilakukan sesuai pada tayangannya, bergabung dengan tayangannya. Istilahnya embedded ataupun overlaying, ya. Jadi gabung ada di layar di sini, jadi kelihatan dari sisi pemirsanya itu angka apa, timernya jalan terus. Jadi tidak mungkin ada pemotongan. Tetapi kalau timernya dipasangnya di atas tidak sesuai dengan gambar di sini, maka gambar mau dipotong kayak gimana pun, ditrikin gimana nya, timernya kayaknya jalan terus. Dan trik di sini kenapa saya bilang seperti itu? Karena saat si hostnya itu menanyakan mengenai justru keilmuan selanjutnya setelah S1, itulah yang dipotong. Akhirnya setelah kemudian pernyataannya diulang kembali, pertanyaannya diulang kembali, kemudian baru si narasumbernya menyatakan dia memanggil orang dan so on. Tetapi tidak menunjukkan bahwa itu dilakukan dengan dia di level S2. Tidak diungkapkan. Jadi Anda jangan terjebak sama konten di situ. Wah iya nih orang pinter. Oh enggak. Perhatikan di situ. Nah, tidak ada orang yang memperhatikan bahwa adanya scene yang terpotong di sini, dan saya sangat tahu. Ya, karena kalau scene-scene yang terpotong selalu itu bukan dibilang keahlian lah, tetapi kemampuan saya dalam melihat suatu skenario di situ ya, kejadian dulu ya, video-video porno juga semua kan, ya, bahwa terjadi ada beberapa scene di situ, ada kelihatan skenarionya di situ kapan terpotongnya dan kemudian kewajarannya and so on. Ya, di sini pas saya lihat itu sudah sekali terpotong, wah sudah selesai. Berarti saat sesuatu informasi mulai tidak diungkapkan, berarti ingin ada yang ditutupi. Podcastnya sudah tidak netral lagi, sudah lebih mau mengarahkan ke si narasumber agar masih seirama sesuai dengan si yang ngejalanin podcast. Nanti dalam data yang saya ungkapkan terbukti bahwa yang hostnya ini memang mempunyai pemikiran yang sama. Jadi dia mempunyai ketertarikan bukan mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh narasumber, tetapi justru apa yang sekira-kiranya mengangkat sesuai dengan pemikiran si hostnya ini, gitu. Ya, lanjut. Ya, pada menit keempat, ya, itu si hostnya mengutarakan bahwa dia itu tidak suka pakai masker karena virus itu kecil. Saya nggak tahu maksudnya virus itu dianggap kecil adalah berarti ya biasa-biasa saja, ataukah maksudnya artinya kecil itu sangat mikro banget ya, sehingga kalau disaring pakai masker pun masih tembus. Salah. Kenapa saya bilang salah? Kita lihatnya referensinya kepada para dokter. Dokter-dokter yang melakukan bedah ya, atau melakukan semuanya umpamanya analisa lebih dalam, bukan hanya sekedar interview biasa. Saat sudah kepada pasien yang parah, pasti dokter menggunakan masker. Kenapa? Tidak ingin tertular ya, tidak ingin terpapar. Andalannya masker, nggak langsung APD kan, andalannya masker. Berarti masker ini cukup dianggap valid oleh dokter untuk menghindari dia sampai terpapar. Tinggal soal kualitas maskernya, apakah masker biasa-biasa, masker abal-abal, masker yang KN95, masker KF94 gitu. Kenapa saya tahu semua ini dua? Ya saya belajar kok, tahu data-datanya. Nah, spesifikasi tersebut itu lain soal, yang penting penggunaan maskernya. Jadi kemudian penggunaan masker, kalau menggunakan masker abal-abal ya lebih baik tidak. Tetapi saat kita memang menjaga diri kita, maka harus menggunakan masker. Nah, host saat menyampaikan hal itu kepada narasumber, dan narasumber mengiyakan,
Berarti narasumber ini bukan dokter, pemikirannya bukan kayak dokter. Kalau dia seorang dokter, dia tahu apa manfaat kayak masker. Tidak mengiyakan sebegitu saja pemikiran si narsumnya, pemikiran si host yang tidak mau pakai masker. Gitu ya. Itu di menit keempat. Selanjutnya, di menit ke-6 ya sampai menit ke-8 itu disampaikan oleh narsum mulai soal interaksi antar obat. Oke, ya, yang dibilang Dr. Lewis di situ itu yang membuat si pasien itu masuk ICU. Oke, nah, kenapa? Menurut dia kebiasaan para dokter-dokter yang memeriksa suatu pasien, dia bilang selalu misalnya dokter jantungnya ngelihat pasien, kemudian diberikan obat untuk obat jantung. Kemudian yang satunya lagi, bagian yang lainnya lagi, spesialisnya kemudian lihat penyakitnya dan kemudian diberikan obat untuk memberikan suatu obat sesuai dengan organ yang akan diperbaiki. Dan kemudian ternyata, oh ini mengganggu otak, oh diberikan obat juga untuk yang mengganggu otak. Nah, adanya interaksi obat-obat yang diberikan kepada pasien ini kemudian menimbulkan efek yang akhirnya terjadi interaksi obat dan kemudian akibatnya buruk kepada si pasien. Itu terjadi berpuluh tahun kata dia dan kemudian itu jadi dia ingin ungkapkan, dia ingin kupas. Kalau memang dia meyakini hal tersebut, kenapa itu terjadi? Baru sekarang pemikiran itu. Waktu dia katanya jadi dokter, dia kan sudah tahu nih di sini udah berpuluh tahun dia lihat di situ kan. Kenapa itu tidak dia ungkapkan? Kok dia tetap nyaman-nyaman saja mengikuti semuanya yang adanya interaksi obat-obat begitu banyak. Ya dan dia oke-oke saja ngelihat orang juga banyak yang meninggal, bukan hanya karena COVID loh, karena obat penyakit yang lain juga gitu loh. Yang mendapatkan obat katanya maksimal itu 6, ternyata berlebih dari 6 semuanya di situ dan itu yang mengakibatkan interaksi obat. Itu kan pemikiran yang tidak berdasar. Gitu loh, ya dia ilmunya sendiri berarti dia sendiri menyangkal terhadap apa yang dia terima. Aneh kan? Ya. Sekarang kita lihat dokter-dokter yang memberikan obat di situ itu dokternya ngaco apa enggak? Perhatikan saat dokter memberikan obat di situ baru membuat suatu resep, menulisnya bukan pada suatu resep loh, tapi menulisnya pada medical record ya. Di medical record sini dibikin, kemudian akhirnya itu diterjemahkan menjadi suatu resep. Kenapa ditulis di medical record itu dulu? Karena nanti setelah tidak ketemu sama pasien, di luar sana, dokter-dokter ini saling berembuk, saling kontak satu sama lain. Semua dokter yang terlibat terhadap pasien ini, itu berdiskusi untuk saling memastikan bahwa obat yang diberikan itu aman. Kok bisa tahu? Dokter bisa tahu kan bukan yang membuat obat. Hei, di setiap kemasan itu ada tulisannya yang namanya obat-obat itu selalu ada manfaatnya apa, khasiatnya apa, ya, serta apa? Efek samping. Ya. Efek samping itulah yang akan dihindarkan sama dokter. Nah, kalau efek sampingnya membuat jantung berdebar, gitu loh. Ya, dia diberikan obat di sini. Nah, sementara dilihat lagi cek, oh ini ternyata dokter jantung juga memeriksa dia dan kemudian luar jantungnya parah. Kalau diberikan obat ini jantung berdebar, makanya akan parah. Pasti tidak akan diberikan obat yang ini. Itu dokter sudah tahu. Antar dokter itu ada komunikasi. Emang dokter bisu? Enggak, saling ngobrol, saling koordinasi. Sehingga nanti sudah diyakini kira-kira diberikan pasien obat yang paling dianggap aman. Termasuk mereferensi kepada alergi-alergi yang dialami pasien. Gitu loh. Saya tahu gini kenapa? Keluarga saya itu mempunyai alergi yang begitu banyak dan kemudian saya jadi tahu kalau dia diberikan obat, dia langsung kasih tahu, dok saya punya alergi obat ini. Dokter nggak ngotot tetap memberikan obat yang dia inginkan. Tidak, oh ada alerginya. Langsung saat itu juga dokter bilang, udah tidak memberikan obat itu, dia mau memberikan yang lain yang tidak berkaitan di sini. Padahal baru pernyataan dari seorang pasien yang dia bilang dia alergi. Belum real ternyata benarkah pakai alergi atau tidak. Dokter sangat menghargai nyawa itu pasien. Nah kalau dokter menghargai, nggak mungkin juga dokter memberikan obat-obat yang ngaco sesuai dengan pemikiran kayak si dokter Lewis ini gitu. Enggak. Dokter yang pintar nggak gitu. Kecuali dokter-dokter yang baru pemula, baru jadi dokter sehari 2 hari, lupa mungkin kebiasaan di situ, ya kemudian memberikan obat yang kontra, akhirnya kan konflik satu sama lain. Mungkin ini yang dialami oleh dokter Lewis ini adalah lingkungannya dia waktu dia dulu praktek. Mungkin lingkungan dia dokter-dokter yang amatir, yang tidak mempunyai keahlian, yang cukup mengerti bahwa efek satu obat ada efek sampingnya, sehingga lalai dan kemudian mengakibatkan ada 1 orang, 2 orang mengalami kematian karena konflik dari obat yang diberikan. Ya itu sekarang apalagi medical sekarang cukup canggih, semuanya terdata, terkomputerisasi, jadi ada datanya.
kalau dilihat si pasiennya sakit, dia bilang, oh alergi ini. Dokter nggak percaya saja sama si pasien loh. Biasanya dokter bilang, daripada nanti ternyata salah, ternyata nggak alergi itu, karena ini obat ini baik, oke, lakukan tes, minta sama susternya, uji, betul nggak dia ada alergi pasien situ, betul nggak? Yes, itu yang dilakukan dokter. Itu yang benar dan itu yang terjadi. Berarti dengan demikian, bahwa hal yang dibilang interaksi obat itu tidaklah, bukan sampai ke sana lah kejadiannya. Ya, oke, kita lanjut.